Apakah PPT saya sudah belum ya? Sudah, terima kasih Safira. Oke, langsung pertama itu unsupervised learning, an introduction to Cummins algorithm clustering ya. Jadi judul saya itu mengenai pengenalan apa itu unsupervised learning ya teman-teman. Ke algoritma Cummins untuk clustering. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Alona Septiana dari Prodi Informatika Universitas. Nah, saya juga sebagai salah satu peserta mahasiswa MSIP bisa yang aktivitasnya itu data science. Untuk tujuan pembahasan kali ini yaitu akan memberikan pemahaman tentang apa itu supervised learning, memberikan pemahaman tentang konsep dasar cluster, dan dapat menerapkan algoritma Cummins dalam analisis. Nah, untuk agenda yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pengenalan tentang unsupervised learning, yang kedua yaitu tentang konsep, ketiga ada antar algoritma Cummins, dan yang terakhir nanti ada studi kasus menggunakan Google Colab ya. Oke, langsung ke pembahasan unsupervised learning. Jadi teman-teman, unsupervised algoritma machine learning yang tanpa label. Nah, tujuannya yaitu digunakan untuk menganalisis pola tersembunyi. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah belajar apa itu supervised learning ya, kalau learning input dan output itu berlabel ya. Lihat di sini ya. Ini yang bawah itu unsupervised itu data label. Jadi misal nih ada suatu. Nah, kita sudah memberikan anotasi atau catatan. Kalau datanya ya warnanya merah ada daunnya, itu adalah sebuah apel ya. Nah, kemudian modelnya itu akan belajar. Nah, kalau bentuknya seperti itu apel ya. Kalau bentuknya beda, nah mungkin prediksinya itu kenapa teman-teman? Suaranya patah-patah. Sebentar, apakah sudah jelas? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Oke, terima kasih Iksan. Oke, lanjut ya teman-teman. Kalau unsupervised learning ya, karena dia itu input datanya itu tidak berlabel ya, jadi dia itu akan belajarnya itu misalnya punya suatu data seperti ini. Nah, kita itu langsung aja nih ngasih ke unsupervised learning. Nah, jadi dia itu akan belajar sendiri. Karena dia tanpa label, dia itu berdasarkan ya teman-teman. Misalnya ada bentuknya kayak buah apel ya. Nah, jadi kita pura-pura nggak tahu nih, ini tuh namanya apel gitu ya. Jadi dia itu kayak kalau bentuknya sama, itu tanpa tahu itu namanya apa gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ya, ada 3 kategori permasalahan seputar unsupervised learning. Yang pertama yaitu clustering yang akan kita bahas lebih. Kemudian ada association dan dimensionality reduction. Untuk clustering sendiri itu tujuannya mengelompokkan sampel dalam cluster yang sama berdasarkan kemiripannya.
Kalau association itu menemukan peluang berdasarkan keterkaitan dari item dalam sebuah kumpulan. Contohnya nih, ada sebuah minimarket, nah, customer ingin membeli teh celup ya, maka kemungkinan dia itu juga akan membeli pasir ya teman-teman, kayak sebagai apa ya, misalnya kita mau bikin teh celup masa nggak ada gulanya gitu ya. Nah, untuk dimensionality yaitu digunakan untuk mengurangi sejumlah variabel dari dataset ya, namun tetap memastikan informasi yang penting itu masih tersedia. Oke, selanjutnya clustering ya. Sebelum mengenal lebih dalam ya, apa itu cluster? Nah, cluster sekumpulan objek. Nih, jadi di sini nih ada gambar nih warna biru, warna merah, dan warna kuning. Nah, dia itu sebagai cluster ya, cluster 1, cluster 2, atau cluster 3. Atau lebih tepatnya kelompok gitu ya teman-teman. Nah, kalau clustering yaitu prosesnya, proses pengelompokannya gitu. Jadi clustering akan mengumpulkan objek ke dalam grup ya, ke dalam cluster atau kelompok, ada informasi yang berguna dari cluster yang terbentuk. Nah, jadi intinya tujuan dari clustering itu ya membuat sebuah kelompok gitu. Nah, di sini ada jenis-jenis clustering ya, yaitu intinya yang akan kita bahas itu mengenai Kamins, yaitu non-hierarchical ya teman-teman. Metodenya itu disusunnya itu tidak terstruktur atau non-hierarkis ya. Oke, kita membahas mengenai Kamins clustering. Dia itu termasuk di dalam non-hierarchical clustering ya. Kemudian Kamins mengelompokkan objek ke dalam cluster. Berapa jumlah cluster yang akan kita gunakan? Nah, kemudian banyaknya Kak bisa ditentukan berdasarkan peneliti ilmu maupun ditentukan menggunakan metode elbow, gap, sama siluet. Jadi nanti kita akan belajar satu metode yaitu metode elbow ya teman-teman. Kemudian ada untuk memudahkan untuk diimplementasikan dan dijalankan, kemudian membutuhkan waktu yang relatif singkat, mudah diadaptasi, serta menggunakan. Nah, untuk kekurangannya sendiri, sensitif terhadap jumlah cluster, sensitif terhadap variabel dengan skala berbeda, dan mengasumsikan setiap cluster bentuk lingkaran. Jadi dia itu akan kesulitan jika bentuk clusternya itu berbeda. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama pilih jumlah cluster. Mungkin langsung ke ini aja, yang memilih jumlah cluster ya. Misal nih, K-nya itu 2 itu dari mana? Nah, 2 itu kita ngarang aja dulu ya, nanti kan ada cluster optimal ya teman-teman. Nah, nanti bisa kita cari cluster optimalnya ataukah optimalnya itu pakai metode elbow. Jadi 2 itu ya kita ngarang aja gitu ya. Kemudian berapa jumlah clusternya. Nah, kita tuh tentuin dulu nih posisi centroidnya atau posisi nilai tengahnya. Nah, ini itu bebas acak. Mau ditempatin di sini juga boleh ya. Bebas aja nih, random aja. Setelah itu, langkah ketiga yaitu setiap data ke centroid terdekat untuk membentuk cluster. Nah, jadi misal nih centroidnya itu di sini ya. Nah, itu nentuin terdekatnya itu nanti masuknya kemana gitu ya. Kalau dia dekat dengan warna biru, ya dia masuk ke warna biru gitu. Kalau dekatnya yang warna merah, dia masuk ke
klaster warna merah gitu teman-teman. Nah, langkah ini yaitu diulang sampai nukleosidnya itu ya. Nah, mungkin manual itu pakainya itu oleh teman-teman, jadi nah ini yaitu ini pemilihan jumlah klaster yang tepat nih. Salah satunya itu menggunakan metode elbow ya teman-teman. Jadi elbow sendiri itu kan siku ya. Nah, jadi untuk definisinya yaitu metode elbow yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah dari klaster dalam clustering ya, seperti Cummins. Nah, tujuannya apa? Yaitu di mana penambahan klaster baru tidak lagi penurunan yang signifikan. Jadi, tentunya itu lakukannya yang sangat tajam ya. Nah, ini kan lakukan antara lakukan K3 kan yang paling tajam. Oke, mungkin sebelum berlanjut, apakah ada pertanyaan? Oke, yang mau belajar collab bareng bisa ke link ini ya, umuin garis miring kami ya teman-teman. Nah, di situ saya sudah menyediakan dataset dan kode programnya. Oke, mungkin langsung lanjut aja ya teman-teman. Ini ya saya sudah menyediakan dataset nilai siswa ya, itu terdapat data dan 3 kolom. Sebentar, saya run dulu. Nah, ini ya. Jadi kolomnya itu ada kolom mahasiswa, dan rata-rata nilai IPS. Saya cek informasinya yaitu dengan data.info, yaitu bahwa kolom mahasiswa itu bentuknya itu objek ya. Atau berbentuk kategori.
saya persebaran datanya. Nah, sekali lagi di cluster ini yaitu non hierarkis ya, atau tidak saling berhubungan ya. Jadi ini nggak ada hubungannya nih, gitu. Nah, persebaran data apa sih? Nah, itu nanti kita akan kelompoknya. Saya ya karena sebuah cluster di numerik ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman, sinyal itu sempat hilang ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi di sini kita set indeks mau merubah kolom mahasiswa itu ke dalam suatu indeks. Karena dia itu kategorikal ya, kita itu nggak bisa menghitung kategorikal. Numerik aja yang akan kita olah gitu buat labelnya atau buat klasternya teman-teman. Nah, setelah itu datanya disimpan di variabel X ya, agar data aslinya itu tidak hilang. Nah, yang tadinya itu kolomnya itu ada 3, nah sekarang dia itu menjadi 2 karena kolom mahasiswanya itu sudah set menjadi indeks ya. Setelah itu kita masuk ke clustering ya teman-teman. Nah, ini yang pertama itu kita ya, kelompoknya itu kita buat menjadi 3. Menjadi 3 kelompok gitu, 3 cluster. Nah, kemudian
kemudian setelah menentukan K-nya ya, atau jumlah klasternya, yaitu 3. Nah, kita mau nentuin yang mana sih yang anggotanya gitu ya teman-teman. Kan ada 3 kelompok nih. Nah, kita kan nggak tahu anggotanya siapa aja. Nah, kita gunain, kita buat ya kolom label. Nah, jadi contohnya ini mahasiswa Ahmad itu masuk ke K0 ya, atau klaster 0, kemudian Arvendo dia itu masuk ke klaster 1, dan Randy itu masuk ke klaster 2 ya. Nah, kita itu udah nama anggotanya gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Itu kita lihat persebaran datanya. Nah, merah ini, yang merah itu dia itu masuk ke dalam klaster 0, dan yang warna hijau dia itu masuk ke klaster 1, dan biru dia itu masuk ke klaster 2 ya. Kurang lebih persebaran datanya itu seperti ini. Ada 3 klaster ya, atau 3 kelompok. Nah, setelah menentukan anggotanya ya, kita buat cluster center atau titik tengahnya, centroidnya. Nah, dengan membuat titik cluster sendiri ini, nanti kita itu bakal tahu nih letak centroidnya atau titik tengah itu di mana sih. Nah, biar kita itu tahu titik pusatnya itu di mana ya. Nah, ini nih. Jadi klaster 0 ya, yang warna merah itu titik pusatnya itu di sini. Dan yang klaster 1 titik pusatnya di sini, kemudian klaster 3 itu di pojok kanan ya. Nah, ini titik tengahnya. Nah, setelah yang tadi kan kita menentukan klasternya itu kan, sekarang kita mau nentuin klasternya itu yang nggak ngarang ya, K-nya itu nggak ngarang. Jadi kita mau menentukan K optimalnya dengan menggunakan metode ELBO atau metode siku. Nah, di sini ya kita lihatnya itu lakukan yang paling yang sangat atau yang paling tajam. Itu berada di klaster 2 ya, K2-nya ini. Nah, jadi kita langsung aja nih nentuin K-nya itu 2 ya, K optimalnya itu 2. Dengan menggunakan metode ELBO ya teman-teman. Nah, WCSS sendiri itu within cluster squares, yaitu untuk mengukur seberapa jauh sih titik dalam klaster tersebut dari pusatnya gitu. Nah, semakin kecil nilai WCSS-nya, makin rapat pula titik dalam klaster terhadap pusatnya. Nah, ini. Jadi semakin kecil ya nilai WCSS-nya, maka semakin rapat ya titik-titiknya. Nah, karena kita sudah tahu nih nilai K optimalnya itu 2, kita kembali lagi ke atas, kemudian kita ubah ya menjadi 2 ya teman-teman, karena kita udah tahu nih K optimalnya. Nah, setelah itu kita rubah lagi labelnya, yang tadinya 0, 2 sekarang jadi 0 dan 1 ya, jadi 2 klaster. Kemudian untuk persebaran datanya menjadi warna ya. Setelah itu kita cari tahu letak klaster titik tengahnya. Nah, jadi yang klaster 0 yaitu berada di
uh, koordinat 78 ya, 24 untuk X-nya dan 78,36 untuk Y-nya. Begitu juga yang satunya. Setelah itu kita lihat letak centroidnya. Nah ini nih, untuk klaster 0 ya, yang warna merah itu 0, yaitu di kanan. Kemudian untuk klaster yang warna hijau atau klaster 1 itu titik centroidnya itu di sini. Ya, jadi yang awalnya itu tadi bagi menjadi kelompok, setelah menentukan K optimalnya itu kita rubah menjadi 2 kelompok ya. Nah setelah itu kita mau buat data baru dari hasil clusteringnya. Jadi karena tadi itu datanya berkaitan dengan nilai siswa ya. Nah, jadi saya ubah labelnya untuk yang 0 ya. 0 itu saya rubah menjadi yang 1 itu menjadi baik. Jadi yang masuk ke dalam kelompok 0 ya, yang tadi. Mana 0? Nah, ini 0. Sebentar, saya ganti. Yang 1 itu kurang, yang 0 itu baik ya. Dibalik aja. Apa? Ini balik. Ini kurang. Sebenarnya itu intinya dari webinar ini mau menentukan jumlah klasternya aja. Nah ini setelah kita rubah ya, jadi misal dapat nilai rata-rata IPA-nya itu 15 dan IPS-nya itu 46, yaitu labelnya itu masuk ke dalam kelompok kurang ya, atau nilainya itu kurang. Terusnya yang Pendo, dia itu nilai rata-rata IPA-nya 66 dan IPS-nya itu 77, dia masuk ke dalam kelompok baik. Oke, mungkin itu aja sih yang untuk materi hari. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Untuk datasetnya sudah di-share ya, teman-teman. Kalau mau saya di sini deh. Mungkin clustering. Oke, sampai menit ke 35. Saya tunggu ada yang ingin ditanyakan. Untuk source kodenya itu di link UIN Kamins Clustering ya, itu sudah saya ketikkan di public chat. Nah itu sudah masuk ke foldernya.
Oke, untuk singkatnya nanti teman-teman silakan isi kuesioner dulu ya di bagian mana ya? Sebentar. Saya ke saya share screen aja ya. Nah, jadi nanti untuk sertifikatnya teman-teman bisa masuk ke ambil ID-nya ya. Nah, masuk ke akun, kemudian sertifikat saya. Nah, nanti teman-teman mengisi kuesioner dulu. Setelah itu, ya setelah mengisi kuesioner, nah nanti bisa di-download aja nanti. Begitu. Mungkin sekitar jam 3 ya, kalau nggak salah. Ini kan waktunya itu kan ya mungkin nanti sertifikatnya itu bisa didapetin setelah jam tersebut mungkin ya. Kenapa mungkin? Karena itu udah join nih ke webinar, tapi belum ada itunya loh, belum ada pengisian kuesionernya. Tapi coba nanti dicoba. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang mau join, mau menyempatkan waktunya buat join ke webinar aku. Mohon maaf jika banyak kekurangannya ya teman-teman. Sekali lagi kita sama belajar. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.